It's great to have you with us again today. And this is Pastor Gail speaking from sunny Sunshine Coast in Queensland, Australia. And just want to tell you that I love you, missing you. Josh is having a great time up in Newcastle at his Youth with a Mission DTS. And just want to encourage you, you're going to have a great time in God today, and just keep standing strong in Him. He loves you so much. Shalom, selamat pagi Sitri Bali. Stay safe and stand strong. Sebelum kita mengikuti ibadah, saya akan membagikan pengumuman untuk minggu ini. Kami gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara sudah setia memberi persembahan, memberikan perpuluhan selama pandemi ini. Kalian luar biasa. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan melalui cash, melalui barcode link aja, GoPay, Dana, OVO, atau saudara bisa mentransfer ke rekening gereja di bawah ini. Dan dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-76, gereja akan membagikan nasi kuning pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 12 sampai 3 sore. Saudara bisa mengambil ke gedung gereja. Dan untuk doa malam, khusus doa malam minggu ini, kita akan diadakan dan kita akan gantikan dan bergabung dengan acara Healing Night pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 7.30 melalui Zoom. Dan Unlimited Youth khusus minggu ini akan bergabung dengan ibadah Healing Night pada Jumat 20 Agustus 2021 jam 7.30 melalui Zoom. Untuk lebih lengkapnya lagi, saudara bisa menghubungi Manny dan saudara juga bisa melihat grup Unlimited Youth. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Hello church, are you ready to praise Jesus? Mari puji Tuhan kita bersorak. Come on, bagus. Woo. Come on, we say, kau batu karang yang teguh, kota benteng
Mari saudara kita menyembah Tuhan. Katakan pujian ini, Here Again. Come on, just let's worship with the song, Here Again. Go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you're promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk
Unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Oh, Jesus. Oh, we declare your name. Oh, dry bones awaken. Oh, dry bones awaken. Because you are here, Lord God. The Lord is in this place. The Lord is in this place. We declare your name, Jesus, above every name, above this world, Lord. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not from me, was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, Lord is in this place. Yes, you are. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, senang sekali berjumpa kembali, khususnya Jemaat Sitri Bali. Salam dari kami semua, keluarga Sitri Manahan di Solo, dan kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Berbicaralah pada setiap kami, jadikan tanah hati kami seperti tanah yang subur. Waktu benih firman ditaburkan, benih ini boleh bertumbuh, berbuah, dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengar sabda firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali saya kembali dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Perjuangan yang Nyata. Kita akan baca sama-sama dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dari bacaan yang kita baca,
Maka oleh sebab itu dalam segala keadaan dikatakan kita harus siap untuk berperang. Kenapa? Karena iblis selalu mencari kelengahan kita, mencari kelemahan kita. Iblis adalah musuh yang kita hadapi, kita harus waspada terhadap serangan-serangannya. Kalau kita tidak memiliki pertahanan kuat, maka kita akan mudah dikalahkan. Karena ada lawannya, maka kita bisa bilang ada arenanya. Atau bahasa kerennya medan pertempuran. Kalau ada medan pertempuran berarti kita adalah orang-orang yang sementara masuk di dalam peperangan. Oleh sebab itu orang yang berperang, makanya ini disebut sebagai orang yang berjuang. Saudara-saudara, pertempuran yang harus dihadapi orang percaya atau anak Tuhan adalah pertempuran yang bersifat rohani. Bukan pertempuran jasmaniah, di mana musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Nah saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus yang adalah hari kemerdekaan Indonesia. Sekian tahun kita bertempur dan pada akhirnya kita berhasil berjuang menyatakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Di dalam Kristus juga kita memang telah dimerdekakan. Namun kita harus mewaspadai bahwa musuh kita iblis belum berhenti untuk menjatuhkan kita. Untuk itulah kita diajarkan agar kita bersiap melawan di dalam pertempuran rohani menghadapi iblis. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit bagi saya. Kenapa? Karena kita lengah sedikit saja, berarti kita membuka peluang untuk iblis menyerang. Pertempuran rohani juga tidak mengenal waktu dan musim. Berlangsung terus 24 jam, 7 hari, setiap hari. Nah permasalahannya begini, kita tidak tahu secara persis kapan musuh itu datang dan menyerang. Pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu kapan datangnya pencuri ini? Gak ada yang bisa tahu, gak ada yang bisa memprediksi. Jadinya kuncinya dikatakan kita harus waspada dan berjaga-jaga. Lalu bagaimana caranya kita melawan musuh, saudara-saudara? Dengan kekuatan jasmaniah kita, saya sadar kita tidak akan mampu menang melawan iblis. Tetapi bersama Tuhan melalui rohnya kita akan sanggup mengalahkannya. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, perhatikan, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 juga dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kita gak bisa mengandalkan kekuatan jasmaniah kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, dan oleh sebab kita mengandalkan Tuhan, kita berpegang dan kita menjadi kuat. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, bagian kita untuk kita tetap kuat dan waspada? Karena iblis itu, saya mau katakan, menyerang dengan strategi. Dia punya strategi dan punya cara yang hebat. Dia ingin mencuri kebebasan dan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Iblis punya strategi yang saya katakan namanya tipu muslihat. Perhatikan ini. Tipu muslihat yang dikerjakan iblis kepada orang-orang Kristen. Iblis itu tidak maha tahu, tapi dia menipu kita sehingga seolah-olah kita beranggapan bahwa dia itu maha tahu. Yang benar adalah begini, iblis memang lebih banyak tahu daripada kita manusia. Kenapa? Karena dia usianya lebih tua, karena dia lebih dahulu ada di sini. Jadi dia lebih banyak tahu, bukan maha tahu.
Iblis juga menggunakan tipu muslihat untuk menjebak dan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis tahu betul keinginan, iblis tahu betul kebutuhan anak-anak Tuhan, termasuk kelemahannya, dan ini bisa dipakai. Jika kita lengah, maka ini adalah peluang untuk iblis masuk menyerang kita. Iblis bisa mengalihkan fokus kita hanya kepada kepuasan diri dan kesenangan dunia. Contohnya, kita hanya fokus kepada uang, kita fokus kepada kedudukan, kita fokus kepada kehormatan, fashion, sampai kepada status sosial. Anak-anak muda ngegame terus, lihat YouTube terus, TikTok, Reel. Dan ini bukan cuma anak-anak muda, sampai orang dewasa pun demikian. Iblis juga tahu membuat dosa jadi seperti abu-abu. Nggak bisa tentukan ini putih, ini hitam, ini nggak boleh, ini boleh. Nggak bisa dibikin berkompromi. Orang bikin dosa dikatakan begini, udah nggak apa-apa sekali-kali, nggak apa-apa sekali-sekali korupsi, nggak apa-apa sekali-sekali mabok, enjoy your life. Kita dibuat abu-abu, dibuat kita berkompromi. Setelah kita jatuh di dalam dosa, maka selanjutnya iblis tahu mengintimidasi kita, membuat kita merasa tidak pantas dan tidak berharga. Kamu sudah berdosa, kamu tidak layak dan sebagainya. Selanjutnya saudaraku, iblis juga tahu memancing amarah dan emosi kita dan menaruh pada amarah dan emosi kita itu satu kebencian dan kebebalan. Akhirnya kita menjadi tuli terhadap suara-suara kebenaran. Gak bisa dinasehatin lagi, udah gak bisa dikasih tahu lagi, bebal. Iblis bahkan juga bisa menjadikan berkat yang kita peroleh itu jadi kenyamanan, sehingga kita malas jangkau jiwa atau beritakan Injil. Bahkan nih Bapak Ibu dan Saudara, iblis bisa menyulap masalah dan sakit serta pergumulan kita menjadi benih keraguan-raguan. Itulah kira-kira sedikit dari banyak tipu muslihat iblis. Karena gelarnya adalah profesor tipu muslihat. Oleh sebab itu Yesus katakan kepada kita, kita perlu berdoa dan berjaga. Dalam Matius 26 ayat 40-41. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah bahasa kita akan masuk kepada satu medan pertempuran. Ini adalah bahasa bahwa kita akan masuk kepada satu kehidupan, kita harus memperjuangkannya. Perjuangan untuk kemerdekaan itu nyata, mempertahankan kemerdekaan, karena iblis menginginkan untuk kita bisa jatuh di dalamnya dan terbelenggu kembali oleh dosa. Nah, pengertian berdoa dan berjaga-jaga ini saya mau tinggalkan. Yang pertama, pengertian dari berdoa dan berjaga-jaga adalah jangan kita tidur. Maksudnya apa? Arti lain dari jangan tidur adalah jangan bermasa bodoh. Jangan bermasa bodoh dengan kehidupan rohanimu. Ayo bangun, jangan anggap sepele. Bangun kehidupan rohanimu, jangan merasa dewasa, jangan merasa sudah pintar. Tapi kita harus terus membangun manusia rohani kita. Tentu saja kita punya berdoa pribadi. Kalau dibilang saya udah mulai doa, ya berdoa, tingkatkan hubunganmu doa dengan Tuhan lebih intens. Intens itu apa? Lebih sengaja. Dalam setiap segala satu sembahyang, butuh apa, berdoa sama Tuhan. Saudara-saudara, kita membangun kehidupan doa kita. Lalu dalam hidup doa kita, kita bangun, otomatis kita juga perlu mengerti firman Tuhan, baca Alkitab. Lalu bangun kehidupan rohanimu melalui komunitas, ikut CG. Dan mulai kita mengundang teman-teman yang kita tahu mereka butuh Tuhan. Mereka butuh mendengar berita kemerdekaan dan pembebasan. Karena mungkin saja mereka telah terkena tipu muslihat, ikut penjangkauan. Ada alfa kan?
Ajak ikut, jangan kita hanya jadi penonton. Mulai kita mendoakan orang lain ketika kita berdoa, bukan hanya diri kita saja. Mari kita berdoa untuk rekan kerja kita, berdoa untuk pimpinan, berdoa untuk gembala sidang. Saya sangat tersentuh, sangat terharu sekali setiap kali saya mendengar jemaat berdoa dan orang-orang di gereja kami berdoa, mereka selalu berdoa untuk saya secara pribadi. Berkatilah gembala kami ya Tuhan. Wow, saya terharu sekali. Saudara bisa berdoa juga untuk orang tua, papa mama saudara. Berdoa untuk guru, berdoa untuk kakak atau adik, berdoa untuk oma, opa kalau masih ada, berdoa untuk tante dan om. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur, jangan kita bermasa bodoh seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena berdoa artinya kita menjadi penjaga bukan diri kita saja, bukan harapan kita saja, namun kita menjadi penjaga bagi orang lain. Dan kita menjadi penjaga bagi komunitas, bagi kota, bagi bangsa saudara. Yang kedua saudara, pengertian dari berdoa dan berjaga-jaga adalah menguasai diri. Titus 2 ayat yang ke-6 katakan, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Mengapa banyak orang Kristen stres? Karena mereka gak belajar menguasai diri. Mereka ngomongin orang, mereka sensitif, gak bisa menahan diri. Sehingga akhirnya apa? Kebiasaan ngomong orang, begitu dengerin dia diomongin, dia langsung kaget, langsung marah, langsung emosi. Dia gak bisa nahan diri, dia begitu sangat sensitif. Bukankah kita perlu sensitif atau peka terhadap kebutuhan orang lain? Bukan kita jadi sensitif yang gak jelas. Maunya itu tadi kita manusia. Kejar uang, kedudukan, status, main game anak-anak muda, YouTube, ngobrol, nongkrong di kafe, gak bisa nguasain diri. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, kalah lagu. Dari terbit matahari saya nongkrong di kafe. Wah, apalagi di Bali kan tempatnya enak. Iya, gak mau kerja keras, gak mau usaha. Yang sekolah gak mau ngerjain tugas, gak sekolah, gak kuliah, online, guru gak tahu, matiin kamera, tidur. Saudara-saudara kayak gitu, gimana kita itu gak nguasain diri. Akhirnya begitu menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, stres. Alasan pandemi semua susah. Saya salut saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan di pinggir-pinggir jalan, mulai ada orang jual-jual makanan. Saudara perhatikan di pinggir-pinggir jalan ada orang jualan masker, jualan tisu, saudara. Mereka tuh sebelumnya adalah pekerja-pekerja yang mungkin dipecat, yang mungkin dikurangi perusahaannya, mereka dirumahkan saudara, dan mereka menolak untuk stres. Mereka punya keberanian untuk tetap berusaha. Selebihnya apa? Bukan urusan mereka, selebihnya adalah urusan Tuhan. Kalau kita punya keberanian untuk tetap berusaha, kita menguasai diri kita, berpegang kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagian lainnya adalah urusan Tuhan. Menolak stres namun tetap berjuang. Saudara tahu, bahkan gereja pun, beberapa senior bilang sama saya, it's okay Denso, tutup gereja gak apa-apa, gak usah diperpanjang lagi itu sewanya, karena situasi sulit. Dan saya rasa memang benar, saya ngerasain sendiri, memang ini sulit sekali. 16 bulan dari kita sulit. Lalu kita tutup gereja pun saya pikir gak akan ada yang mencemooh. Orang pasti akan memaklumi. Namun saya katakan dalam diri saya, dalam roh saya, kepada pribadi saya bilang, saya gak mau tutup gereja. Bahkan saya bilang sama staf-staf gereja, pelayan Tuhan di gereja, mari kita tetap melayani sebisa mungkin. Saudara menghadapi waktu awal-awal online, saya cerita sedikit ya. Jemaat katakan, wah Pak, online susah, sinyal susah, gak ada kuota, handphone, serta bermacam-macam problem dikatakan dan disampaikan. Lalu apa saya bilang begini, udahlah kita gak usah bikin online. No. Saya bilang sama pengerja, saya bilang sama staf, saya bilang sama pelayan Tuhan, gak apa-apa.
Nggak apa-apa, kita jalan terus aja. Siapkan ibadah online. Saya mulai dengan gitar aja, saya belum bisa membuat yang kayak seperti sekarang ini yang saudara lihat. Saya mulai gitar dengan HP. Pokoknya saya ingin tetap terkoneksi menyampaikan firman kepada jemaat. Kita jalanin aja. Biarin jemaat yang susah sinyal, HP, biarin itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita jangan ikut campur. Mereka bergumul. Tugas kita tetap melayani dan mempersiapkan ibadah. Saudara ingat, iblis itu punya tipu muslihat dan dia bisa menjadikan pergumulan kita itu membuat kita stres, membuat fokus kita bukan kepada yang sesungguhnya, karena dia adalah profesor tipu muslihat. Saya nggak mau terjebak kepada ini. Saya jalan terus ibadah dan akhirnya jemaat-jemaat yang mengeluh, mereka ngerti, mereka bisa dapat berkat, bisa ganti HP, mereka ngerti bagaimana sekarang caranya online dan merasa sekarang lebih aman online. Saudara-saudara, ini pasti akan terus berjalan kalau kita mau memperjuangkannya. Kalau kita mau alasan berhenti, ya memang bisa berhenti. Tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia yang tidak pernah melupakan, dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa berdoa dan berjaga, maka dalam pertempuran dibilang engkau nggak jatuh dalam pencobaan, kata Yesus. Roh penurut tapi daging lemah. Maka dalam pertempuran dapat dipastikan kita akan mengalami kekalahan. Dan ketika kita kalah dari iblis, artinya saudara kita ditelan. Wow, pekerjaanmu ditelan, pelayananmu ditelan, keluargamu ditelan, masa depanmu ditelan, kehidupanmu saudara-saudara ditelan setan, saudaraku. Ngeri banget. Mari kita waspada untuk menghadapi musuh kita si iblis. Berjaga dan berdoa, teguhkan iman saudara melalui kehidupanmu. Jangan masa bodoh, jangan tidur, menguasai dirimu. Maka dalam nama Yesus, perjuangan ini akan kita menangkan. Perjuangan yang sesungguhnya nyata, perjuangan rohani untuk kita tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus anugerahkan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berapa dari saudara ketika mendengarkan firman Tuhan tergerak hatimu dan mengatakan bahwa iya, saya mungkin sudah terkena tipu muslihat iblis. Mungkin saya hanya fokus kepada uang. Mungkin saya hanya fokus kepada kehormatan dan lain-lain sebagainya. Saya nggak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Pengharapan saya udah kepada bukan Tuhan lagi tetapi kepada manusia. Saudara, hari ini datang kepadanya kembali. Agar engkau bisa mendapatkan hati yang waspada. Engkau bisa membangun kehidupan yang berdoa. Tidak lagi masa bodoh. Berjaga-jaga dan menguasai diri sehingga daging dan rohmu memuliakan Tuhan. Buat saudara-saudara yang mau untuk saya doakan, boleh taruh tangan di dada saudara dan saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku agar engkau boleh menjamah mereka. Mereka boleh memenangkan kembali setiap pertempuran-pertempuran. Mereka menyadari bahwa perjuangan yang mereka hadapi adalah perjuangan rohani yang nyata. Dan mereka akan tampil sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Breakthrough Tuhan, terobos Tuhan. Apa yang sudah ditelan, apa yang setelah ditipu, apa yang telah diambil dan dicuri Tuhan, kami rebut kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak Tuhan semua tipu muslihat dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ada terobosan, ada mujizat. Kembali kami alami. Haleluya, dalam namamu. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami sekali lagi dari Solo. God bless. Baik jemaat Sitri Bali dan juga teman-teman yang menyaksikan ibadah online ini, selanjutnya kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Mari kita siapkan hati dan juga anggur dan roti yang sudah ada di tempat kita masing-masing ataupun konteks lokal yang kita punya. Mari kita siapkan hati kita.
Dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, saya akan bacakan untuk saudara. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari saudara kita ambil roti. Roti ini sebagai simbol daripada tubuh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Mari kita ambil momen yang tepat ini, perjamuan kudus ini, untuk mengingat kembali bagaimana kebaikan Yesus yang telah mati dan menebus setiap dosa-dosa kita. Perjamuan ini juga mengingatkan kita kembali bagaimana persekutuan kita bersama Tuhan dan persekutuan dengan gereja lokal. Mari kita ambil roti dan kita makan bersama dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa untuk kematian-Mu di kayu salib dan menebus setiap dosa-dosa kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Anggur ini saudara sebagai simbol dari darah Kristus yang juga telah menyelamatkan dan menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa atas kematian-Mu di kayu salib yang menghapuskan dan menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih atas perjamuan kudus ini yang mengingatkan kami untuk persekutuan kami dengan Engkau dan juga persekutuan kami bersama gereja lokal di tempat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita masuk dalam sesi doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat pada hari ini. Saudara bisa mendukung berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu Tuhan nyata atas kami, sehingga kami Tuhan sampai saat ini boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan Yesus, berkat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, pada bulan ini Tuhan, bulan kemerdekaan Bapa, biarlah kami Tuhan semakin dimerdekakan oleh Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Tuhan kami bersatu dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kasihi bangsa kami ini Bapa. Engkau peluk bangsa ini Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini Tuhan semakin hari semakin dipulihkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan saat ini keadaan Indonesia Bapa dengan pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini Tuhan, memulihkan bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan memberkati pemerintahannya juga Tuhan Yesus, Pak Jokowi dan
semua jajarannya Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya, mengurapi semuanya, memberikan hikmat-Mu Tuhan yang luar biasa atas mereka Tuhan, sehingga ide dan rencana mereka Tuhan Yesus itu berkenan di hadapan Engkau dan menjadi yang terbaik buat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi dan menjadi bagian Indonesia kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Pulau Bali Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas Pulau Bali yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau terus memulihkan Pulau Bali ini Tuhan dengan perekonomiannya, pariwisatanya Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau yang mengembalikannya itu seperti semula Tuhan Yesus, bahkan lebih baik daripada sebelumnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa Engkau memiliki rencana yang indah buat bangsa kami, buat Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pastor Gel Tuhan Yesus, yang saat ini berada di Australia Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang memberkati dia dan Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit Bapa, dan biarlah terus Tuhan Engkau yang mengurapi Pastor Gel Tuhan sebagai gembala kami di Sitri Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu lebih lagi atas dia Tuhan Yesus. Begitu juga Joshua dan Jessica di sana Tuhan. Jadikan mereka Tuhan Yesus jadi anak muda yang luar biasa Tuhan Yesus. Jessica Tuhan jadi mama yang hebat Tuhan untuk anak-anaknya, untuk anaknya Tuhan Yesus, dan juga menjadi istri yang baik untuk suaminya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk elders kami juga di Sri Bali Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap keluarga di Sri Bali Bapa. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus. Jadikan keluarga yang hebat, keluarga yang kuat, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Sri Bali Tuhan, mulai dari anak-anak Tuhan sampai dewasa Tuhan Yesus. Engkau mengurapi dan memberkati mereka sesuai dengan menjadi bagian mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu Tuhan nyata atas kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, what a great message from Pastor Daniel Denso from C3 Church Solo. Thanks, Pastor Daniel, for the great word, and all coming up to our Indonesian Independence Day. So happy in the 17th of August, and freedom. God wants to give us freedom and life in Him. So I'm just going to close in prayer. Want to encourage you that God's with you. Have a great week, and let's just close in prayer. Father, we just thank you, Lord God, that you're with every single person today that's watching this, and Lord, we thank you, Lord God, that your Holy Spirit be with them, fill them, anoint them, Lord God. We pray for those that are sick, that you would touch them right now, that your healing power be upon their lives. I pray for those that don't have jobs, that Father God, that you'll provide their jobs. We thank you for those that are struggling financially, that you are Jehovah Jireh, that you're going to provide the finances and everything they need, Lord God. I pray for safety and protection, Lord God, and be upon each one, and I just pray a blessing upon each family and individual in our church and watching today. So Father, we just thank you, we praise you, and we honor you in Jesus' name. Amen. Have a great week, guys.